Baik, ya, kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Karena minggu lalu kita sudah melihat bagaimana aspek-aspek atau pembagian struktur dalam organisasi publik. Dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Dan berbagai macam jenisnya dengan beberapa aturannya. Di akhir saya akan coba isi kembali supaya kita bisa lebih memahami apa saja pembagian yang boleh terserap dalam. Nah, untuk bagian yang pertama hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana kita membandingkan antara sektor publik dengan sektor bisnis atau sektor umum. Apa saja perbedaan-perbedaannya? Dari yang sudah kita jelaskan dari pertemuan 1 dan 2, kita melakukan kategori atau mengklasifikasikan bahwa yang namanya sektor publik itu tujuan utamanya adalah kesejahteraan. Baik itu yang punyanya pemerintah maupun yang non pemerintah. Tujuan utamanya di situ. Atau bahasa lainnya sering disebut dengan kata nirlaba atau non profit. Ya, di sini kita bisa melihat adanya beberapa perbedaan antara ketentuan yang dimiliki oleh non for profit atau non profit dengan profit purpose. Tujuannya apa? Kalau kita melihat dari sisi non for profit atau nirlaba, maka tujuan dari organisasi itu adalah untuk komunitas atau kita bisa menyebutnya dengan masyarakat. Kalau kita bicara mengenai komunitas, tidak hanya berbicara masyarakat ya, tapi misalnya contoh yayasan untuk anak cacat, berarti komunitasnya adalah untuk cacat. Kalau yayasan seperti panti asuhan, berarti komunitasnya adalah anak yang tidak punya orang tua atau ibu tua. Jadi itu sama dengan ketentuan dari not for profit organization. Ini adalah ketentuan yang ada di skala global, versi internasionalnya. Sehingga masing-masing negara dan dia akan mengaplikasikan atau mengadopsi sesuai kebutuhan yang ada di negara. Jadi kalau di negara internasional menyiarkan ABCD, kan belum tentu empat ini itu kita pakai di negara. Itu pun berlaku dengan negara-negara yang lain. Jadi ini ada aturan global, tapi tidak semua kita 100% turunin di Indonesia. Jadi kita hanya pakai yang sesuai atau yang cocok dengan kondisi perekonomian di Indonesia. Kemudian perbedaan yang kedua dengan sisi organisasi bisnis apa? Dia pasti meningkatkan shareholder equity atau ekuitas operasional. Dari mana ekuitas bisa naik? Ya pasti dari profit. Dari profit. Ketika profit naik, harga sahamnya pasti juga akan meningkat. Mau tidak mau, ini adalah tujuan utama dari profit business. Kemudian poin yang kedua adalah dari sumber daya. Sumber daya keuangan dari non-profit organization itu berasal dari kontribusi atau sumbangan. Public contribution itu salah satunya adalah pajak, retribusi. Kalau tempat kita ada dua ya, pajak dan retribusi. Tapi kalau di negara lain rata-rata cuma dari pajak. Pajak pun cukup banyak, ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kalian misalnya punya penghasilan ditarik. Kalau pajak daerah itu apa? Maka pajak juga. Kalian nonton football, kalian sudah mengakui pajak juga. Kalian beli makan di toko yang dia bayar pajak ke Pemda itu pajak atas makanan. Ada pajak restoran, pajak hiburan, ya, kemudian pajak air, pajak tanah, ya, PBB. Kemudian ada lagi biasanya adalah pajak atas transaksi, penjualan dan pembelian. Sedangkan kalau dari sisi bisnis, dia pasti akan mencatat berapa revenue. Jadi di sini artinya total profit yang didapat oleh perusahaan dikurangi dengan beberapa kosnya, kemudian dia akan membayar skema tertentu untuk perpajakan. Kalau di kita tarifnya jadi kalau dia revenue 100 juta, berarti dia pajaknya itu. Netnya segitu. Jadi kita sudah ada tarif khusus 22%. Nah, untuk organisasi swasta itu memang 22%. Tapi kalau untuk organisasi non profit dia saat ini masih 0%, tapi dengan syarat ada investasi
seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi misalkan kayak rumah sakit, dia punya keuntungan cukup besar. Nah, misalkan sampai miliaran, dia boleh tidak bayar pajak selama dia investasi kembali dalam bentuk peningkatan pelayanan. Kapasitas parkirnya boleh. Lalu tempat ibadahnya di sebelahnya rumah sakit. Jadi boleh aja. Atau dia kasih kuota untuk pengobatan gratis sekian orang. Atau bahkan ada berita pengobatan katarak gratis. Jadi selama dia diinvestasikan kembali dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, dia boleh bebas dari. Tapi kalau tidak diinvestasikan, maka dia pun akan dikenakan tarif yang sama. Masalah perpajakan untuk non for profit dia punya banyak exemption atau pembebasan pajak. Salah satunya adalah pajak yang kita boleh masukkan ke dalam penetapan pajak. Nah, kalau sudah ada SKP, maka kita boleh mendaftarkan unit organisasi kita atau bisnis kita yang boleh mendapatkan keringanan. Misalnya kayak UMKM itu boleh bayar pajak selama dia masih banyak aktivitas sosialnya. Maka sekarang kalau kalian lihat cukup banyak gitu ya industri kecil, rata-rata industri kecil dan menengah itu yang masih menjalankan program saya sudah berkali. Jadi kalau kalian beli makan di Rembima itu harganya malah mungkin atau kalian bayar secepatnya. Supaya apa? Dia dari keuntungannya sebagai beban itu boleh. Kalau kalian punya bisnis, nggak bisa 100% ngambil profitnya di situ. Karena kalau memanfaatkan seperti ini harus ada yang diinvestasikan. Kalau untuk perusahaan rata-rata tidak punya kompensasi perpajakan, kecuali dia punya kondisi misalkan ekonomi sedang kacau atau sedang pandemi tahun 2020 sampai 2022 itu banyak sekali kompensasi pajak yang diberikan dari pemerintah untuk perusahaan. Karyawan tidak ditarik pajak, perusahaan boleh dapat pajak. Tapi selepas dari pandemi tidak. Justru pajaknya kembali seperti saat. Untuk pelaporan keuangan kewajibannya sama. Sama-sama harus melaporkan laporan keuangan. Entah itu untuk donatur, entah itu untuk masyarakat, bahkan dua-duanya pun ada kewajiban untuk diaudit. Sekalipun itu yayasan atau organisasi developer. Itu secara aturan global ya. Nah, dari aktivitas akuntansi yang dilakukan itu kurang lebih hampir semua sama. Di situ terkait dengan penggolongan, relevansinya, sampai data-data yang digunakan untuk mengambil keputusan itu relatif sama. Mereka punya kas, bisnis punya kas, non-profit juga punya kas. Mereka punya akun bank, ya, non-profit juga punya akun bank. Bisnis punya hutang, ya, non-profit juga bisa. Yang nggak ada itu piutang. Karena kan dia bukan usaha ya, jadi kemungkinan besar tidak ada. Kalau dia punya capital, punya modal di sektor publik itu juga ada donatur. Jadi hampir semua aktivitasnya sama. Dalam sisi konteks, ini yang sangat berbeda jauh. Kalau di sektor publik, kita masih mengenal yang namanya alokasi kebutuhan publik atau distribusi. Nah, di dalam distribusi ini, kita akan mencakup 3 poin utama dari pemerintahan yang disebut dengan trias politika, yaitu ada masalah kekuasaan dari presiden, pemerintahan, kementerian, ya, legislatif itu dari DPR dan dewan-dewannya, dan juga yudikatif dari para penegak hukum. Jadi 3 ini harus dibiayai oleh negara. Dan ini adalah sumber keuangan yang harus disediakan dalam konteks sektor publik. Nah, perbedaannya apa? Kita menemukan ada 9 perbedaan. Ini kita akan lihat satu persatu. Yang pertama dari tujuan organisasi jelas. Antara bisnis dan non-profit itu dibedakan. Kalau konteks sektor publik, kita pasti mengarahnya ke yang tidak mencari untung, tetapi mencari kesejahteraan yang terkait dengan masyarakat. Yang kedua dari sumber pendanaan. Ada berbagai macam sumber pendanaan.
Maka retribusi BUMN di dalam obligasi dan juga ada setoran laba tambahan dan juga pajak. Kalau dari dua kelompok ini mana yang kira-kira sektor publik? Yang mana? Yang pajak, yang ini. Ini adalah bagian pendanaan yang bisa didapatkan oleh sektor publik. Contohnya pajak banyak, retribusi juga banyak. Kalian parkir, bayar parkir enggak? Nah itu retribusi. Retribusi. Yang catatan ya, kalau parkir resmi itu pasti ada. Kalau nggak ada struknya itu bukan retribusi resmi. Dia masuk ke kantongnya bukan parkir resmi. Jadi kalau ada retribusi resmi dari Pemda pasti dia punya detail, ada topnya, Pemdanya. Pertama angkanya itu berapa? Maka 2.000 ya bayarnya 2.000. Kalau kalian mau kasih 10.000 ya itu bisa kaya gitu. Tapi yang bisa pakai sampai 2.000. Tapi kalau yang nggak ada struknya, sebetulnya kalian tidak ada top. Kenapa? Karena tidak ada ketentuan dari ya. Yang betul adalah yang kayak model parkir meter atau yang punya struktur sendiri. Kalau di pasar ya, di PD pasar atau di pasar itu biasanya mereka ada fakturasi. Nah itu kalau kalian kehilangan kendaraan itu klaim. Dan bahkan naik kendaraan umum pun dia ada karcis resminya supaya apa? Kalau tiba-tiba ada kecelakaan dia akan dapat belanja dari besaran. Kalaupun itu cuma bayarnya 60 rupiah atau bayarnya 100 rupiah, tapi kan nggak semua yang naik angkutan umum akan kecelakaan. Itu kan diakumulasi gitu. Mana tahu gitu kan pas bukan kayaknya malah gitu ya dan kecelakaan gitu. Itu salah satu sumber pendanaan dapat dari sektor publik. Nah untuk pertanggungjawabannya dari dua kelompok ini kira-kira yang mana yang sektor publik? Yang ke publik atau parlemen ya, karena kita diawasi oleh dewan maka dia akan lari kepada DPR atau DPRD, Dewan Pertimbangan Rakyat dan juga Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah. Sedangkan untuk pemegang saham itu pasti mulai memilihnya investor atau bisnis karena dia yang punya dana, yang punya modal. Kemudian dari sisi kepemilikan ya, dari sisi kepemilikan biasanya itu dimiliki oleh masyarakat dan diatur sedemikian rupa oleh beberapa elemen negara. Kalau di tempat kita namanya kabinet. Kalau di tempat lain mungkin ada yang dalam bentuk perdana menteri gitu ya. Kalau kita tidak ada perdana menteri, kita adanya menteri. Bahkan yang lagi booming sekarang kan menteri kita paling banyak. Ya, 5 Oh, ya. Kemudian struktur organisasi. Ada dua struktur organisasi yang namanya birokratik sama yang strukturnya linier. Kita akan menggunakan yang sifatnya birokratik dan sosial. Artinya di sini tidak ada kepentingan-kepentingan khusus. Misalnya kalau kalian melamar ke perusahaan kan minimal harus S1, harus S2, harus tes TOEFL-nya sekian dan kawan gitu ya. Tapi kalau sektor publik tidak ada. Bahkan lulusan SMA SD pun tidak. Sebagai contoh, jadi kalau kalian kembali ke kantor desa, ada kepala desa, buatnya misalkan ada bendahara, gitu ya, tanya deh, apakah itu harus S1? Kan ini bisa baca dan tulis. Jadi kalau ada surat penyurat gimana? Yang penting dia bisa jadi figur di sana. Yang penting dia bisa ngomong di depan publik. Contoh lagi apa? Misalkan ibu PKK. Apa iya harus S1 kan enggak juga ya, gitu ya. Siapa sih jadi ketua PKK? Ini Pak Ibu RW. Oh dia anggotanya misalkan warga biasa, terus pendidikannya S3 atau profesor, tapi kalau bukan tidak ada PKK, nggak bisa jadi ketuanya. Jadi ketuanya harus yang punya posisi. Artinya apa? Ada struktur sosial yang melekat di sana. Tidak bisa digantikan oleh apa. Bahkan kalian nyalon kepala desa aja, tidak ada syarat ijazahnya apa. Bukan SD boleh. Yang penting minimal usianya 25 tahun. Paling muda kan, 25. Karakteristik anggaran kita, ya kalau di sektor publik itu sifatnya pasti terbuka. Sedangkan untuk perusahaan atau bisnis tidak mungkin, dia tertutup. Kita nggak akan bisa tahu ini cost dari sebuah produk itu berapa, mungkin, gitu ya. Kalau ketahuan itu pasti akan muncul kompetitor. Kalau enggak ya dia akan
cukup banyak persaingan bisnis. Kalau di sektor pabrik tidak, anggaran akan dibuka sangat transparan. Bahkan masyarakat diminta menilai apakah ada kekurangan tidak. Termasuk efisiensi pun sekarang dilaporkan. Efisiensi sekian triliun di kementerian apa, sekian triliun di kementerian apa. Ada yang tidak pakai efisiensi, ada yang banyak, ada yang ini adalah salah satu karakteristik yang melekat di sektor pabrik. Masyarakat harus tahu. Beda dengan yang tertutup atau di dalam perusahaan. Perbedaan ketujuh adalah dari pelaporan keuangannya. Ini untuk kalau organisasi bisnis, kalian laporannya yang ada di sini ya. Ada laporan posisi keuangan, ada laba. Kemudian ada perubahan ekuitas karena ada pemegang saham, ada anus kas, ada catatan laporan keuangan. Tapi kalau sektor pabrik dia berbeda. Dia ada laporan posisi keuangan sama. Jadi supaya tahu asetnya berapa, hutangnya kalau ada berapa, modalnya dia berapa. Kemudian ada laporan realisasi dan anggaran. Ini yang beda dengan sektor bisnis. Di situ nggak ada rugi laba. Karena memang dia tidak digunakan untuk mencari profit, tapi ada realisasi dan anggaran. Supaya kita tahu yang namanya surplus dan defisit. Ada yang belum pernah kenal dua kata ini? Apa itu surplus? Dananya lebih, betul. Defisit, dananya kurang. Jadi kita bikin yang namanya anggaran, budget. Ya, anggaran. Nah, anggaran ini misalkan kita dapat berapa sih? Katakanlah 100 triliun misalnya. Ternyata kita realisasinya habisnya 102 triliun. Berarti kan ini over budget ya, 2 triliun. Nah, 2 triliun ini berarti dikatakan defisit. Kurang, 100 masih kurang. Tapi kalau masih sisa itu ada. Nah, keanehan apa yang muncul di negara kita? Anggarannya selalu gede. Selalu gede. Bahkan kemudian kalau ada surplus tidak kembali. Kebanyakan defisit. Kalau defisit boleh minta. Boleh minta. Defisit kan yang kurang nih kita minta ke negara. Yang pusing menteri uang. Tapi kalau surplus, gimana? Untuk aktivitas yang berikut. Kalau di kementerian negara lain ya, kalau udah surplus kembali ke negara, membantu subsidi silang ke kementerian lain yang Oke, perbedaan yang ke-8, standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan itu digunakan untuk organisasi bisnis. Sudah ada yang pernah lihat? Saka? Di perusahaan sudah pernah lihat? Sudah tahu kan tebelnya berapa? Tebelnya lumayan, yang gitu ya. Sedangkan SAP kita tidak terlalu tebal. Karena aturannya lebih simpel dibandingkan yang actual basis. Kita masih banyak yang cash basis. Kita pakai yang biru ini, PT nomor 71 tahun 2010 sebagai standar akuntansi yang berlaku di tahun-tahun dan kalau kita masih berbisnis kita pindah ke SAP yang memang lebih cukup banyak aturan. Kemudian auditornya, standar auditnya ini juga berbeda. Karena standar akuntansinya tidak sama, maka pemeriksaannya tidak sama. Kan nggak mungkin ya, kalau kalian punya penyakit yang berbeda, obatnya sama. Nggak bisa. Atau kalau penyakitnya berbeda, dokternya sama, itu dokter umum kalian. Nah, karena kita sudah terspesialisasi, pemeriksaan berbeda. Ada auditor negara dan ada auditor dari swasta. Auditor negara dia menggunakan standar profesional akuntansi karena itu berlaku untuk semua jenis organisasi, baik dagang, jasa maupun baik kegiatan lain. Sedangkan di pemerintahan kita menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara atau SPKN. Kenapa harus pakai ini? Karena sumber keuangannya rata-rata atau sebagian besar itu dari pemerintah atau dari negara. Bagaimana kita bisa tahu, gitu ya? Silahkan cek di pemberitaan saya.
Mau pakai Instagram boleh, mau di X boleh, mau di Twitter boleh, gitu ya. Semenjak ada efisiensi anggaran, berapa banyak universitas negeri yang mengeluh. Bahkan kemarin saya posting dulu, di beberapa universitas negeri yang di sekitar kita deh, UI dan UTB itu sudah mengeluh dengan peraturan perusahaan hanya boleh sampai jam 3 efisiensi energi. Siang nggak boleh pakai lampu, cukup pakai pencahayaan alami. Kalau sore baru boleh. Langganan aktivitas kimia, langganan metode itu juga ada pakai efisiensi. Jadi bisa bayangin ya, kualitasnya itu nanti akan menurun seberapa dengan naik biaya. Belum lagi kalau ada masalah beasiswa. Beasiswa yang biasanya ada sekian ratus triliun itu sudah tertanggung. Jadi ini efek yang muncul di gara-gara efisiensi itu baru dari pendidikan. Dari kesehatan lebih parah. Beberapa obat yang harusnya dapat dari pemerintah itu enggak dapat. Akhirnya kalau tidak mau pasien, kalau dia butuh, ini kalau kalian sakit nih, butuh kan pasti mau nggak mau harus beli tuh. Pasti itu, nggak mungkin enggak. Apalagi kalau ada yang punya obat yang memang dia tergantung dengan obat itu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Mungkin sebentar lagi ada subsidi listriknya, subsidi air yang kurang. Sebentar lagi. Karena bertahap pengurangan demi efisiensi. Kayak cukup menarik adalah di bagian ketentuan standar global. Dalam kondisi global, kita punya yang namanya ketentuan bahwa negara itu boleh membentuk yang namanya sovereign wealth fund. Wealth fund. Sovereign wealth fund ini apa? Gitu ya. Sovereign wealth fund itu adalah dana. Ini kalau kalian punya uang, berapa sih uang saku kalian sebulan? Sebulan, kira-kira 2 juta, 3 juta, sebulan. Oke, katakanlah 1 juta. Buat makan 1 bulan berapa? Makan luar. Coba uang satu untuk makan di. Juta 200. Seharian saya cuma bisa makan 30 ribuan. Ya, oke, 1,2. Oke, katakan dapat 1,5. Nah, buat makan habis 1,2. Berarti masih punya sisa uang berapa? 300 ribu. Sovereign wealth fund itu adalah mengalokasikan sisa uang kalian. Hybrid capacity yang 300 ribu itu kalian investasi. Kenapa itu diinvestasi? Karena itu uangnya yang dulu. Sehingga nanti dapat pengembalian. Negara-negara lain sudah seperti itu. Jadi kalau mereka punya sisa anggaran, kalau ada surplus, sovereign ini munculnya dari mana? Dari surplus. Atau Singapura, dari surplusnya itu bisa berkembang jadi 200. Malaysia nggak berhasil. Indonesia baru mau mulai pakai dana negara itu sovereign wealth fund. Tapi bedanya apa? Itu bukan uang. Ya, itu adalah uang dari hasil. Jadi uangnya sekian, dipotong sekian ke sana. Itu bukan sisa ya, itu memotong anggaran yang harus. Ini konsep yang tidak diberlakukan di Indonesia dari konsep standar global. Dan itu sudah ada di sini. Harusnya itu menggunakan yang namanya ideal deficit. Saya nggak tahu kenapa sampai apa namanya dilakukan dan diusulkan seperti itu, saya juga nggak paham. Itu ketentuannya pasti ada efek politis. Berikutnya apa? Dari 9 perbedaan tadi, kita akan mengenal ada 5 institusi yang akan melayani. Namanya Badan Pelayanan Umum, yang tugasnya adalah menyediakan barang atau jasa. Bisa barang, ya, dan nanti bisa jasa. Bisa pelayanan yang diutamakan untuk masyarakat tanpa mencari keuntungan. Dengan prinsipnya memang sama, ada efisiensi, ada produktivitas. Jadi dengan adanya layanan ini, masyarakat dapat yang lebih murah. Ya, tetapi tetap bisa produktif, tetap bisa kerja. Oleh karena itu muncullah yang namanya perusahaan negara, perusahaan air, bahkan air manapun. Jadi kalau coba bandingin kalau kalian harus pakai
Kalau bagus, naik dan mobil itu berapa? Nah, BLU itu sudah ada beberapa keuntungannya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nanti di PPT-nya bisa kalian klik. Ya, di PPT-nya ini saya buatkan linknya, jadi nanti kalian tinggal klik aja. Yang pertama apa sih? Yang pertama adalah daftar nama Badan Layanan Umum atau BLU. Ini adalah organisasi sektor publik yang ada di Indonesia yang bertugas melayani masyarakat yang sampai saat ini per 2023 ya, itu jumlahnya baru 298. Apa aja? Kalian bisa lihat lokasinya. Kalau kalian di Jakarta, ini adalah miliknya pemerintah dengan aturan yang ditetapkan pada tahun-tahun sekian. Contoh misalkan kalau di kita di Jakarta ada Rumah Sakit RSCM, Fatmawati, Persahabatan, Harapan Kita gitu ya, Darmais dan sebagainya. Ini ada lokasinya. Ini dari rumah sakit ada. Kemudian untuk telekomunikasi ada. Untuk lingkungan hidup juga ada. Operasi pun ada. Jadi semua daftarnya ada di sini. Jadi kalau kalian mau ada kesulitan gitu terkait dengan kamu pengen berobat sesuai dengan miliknya pemerintah, silakan cari aja di sini. Pasti kalian akan dilayani dengan mudah. Ada BPJS-nya mungkin gitu ya, bahkan fasilitas beberapa ditanggung oleh pemerintah, sehingga akan mudah untuk kalian. Ada juga universitas atau kampus-kampus ya yang dimiliki oleh negeri. Kemudian ada lagi politeknik, kemudian ada bandar udara ya, tempat penerbangan Kementerian Perhubungan, kemudian ada kawasan-kawasan bebas hukum atau bebas pajak di sini. Contoh misalkan kalian ke wilayah pariwisata seperti ini wilayah Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Jadi kalau kalian ke Borobudur, ke Danau Toba, ke Flores, itu kalian dapat pungutan yang harusnya bisa gratis. Nah, dimiliki oleh bersama. Termasuk GBK, Gelora Bung Karno. Olahraga di situ harusnya bebas. Kenapa? Itu miliknya negara. Miliknya negara. Jangan tanya bayar parkirnya lah. Kalau parkirnya swasta itu. Parkir swasta. Tapi area itu dimiliki oleh negara. Kalian masuk ke situ, mau lari di situ dari pagi sampai pagi lagi juga nggak akan bayar gitu. Nggak akan bayar. Tapi kalau parkirnya bayar, ada pengelolanya. Kemudian ini ada beberapa organisasi juga yang seharusnya bisa kalian kunjungi juga untuk proyek kalian di sini. Kemudian pusat energi, kemudian pusat pengembangan, total ada 298 tadi ya. Itu yang tercatat per tahun 2023. Nanti kalau diupdate akan lebih banyak lagi. Kemudian ini ada ininya ya, apa namanya? Ada daftarnya di sini. Ada daftarnya. Kemudian di link yang berikutnya ini adalah video. Nanti saya minta kalian nonton videonya di rumah. Nanti 2 jam sendiri. Video ini adalah bagaimana cara Badan Layanan Umum atau BLU itu dikelola oleh para pegawai pemerintah. Nah, sekalipun dia pegawai negeri atau PNS, tapi mereka dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Oke, itu terkait dengan BLU. Ada daftarnya, kemudian videonya nanti kalian bisa akses sendiri dari ini.
Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum saya lanjutkan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Dari Puji ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini saya sedikit apa yang sudah kita kerjakan minggu lalu atau sudah kita evaluasi minggu lalu. Saya ingatkan kembali, ada banyak contoh organisasi yang bisa jadi proyek kalian. Ada banyak organisasi yang bisa jadi proyek kalian. Contohnya apa? Dari sisi pemerintahan. Mungkin kalian bisa masuk ke bagian yang terkecil. Misalnya inspektorat, lembaga teknis, kecamatan, kelurahan, silakan. Jadi kita bisa masuk ke sana. Ada aturannya, kalian boleh mengakses mereka, kalian boleh meminta transparansi dari mereka, jangan takut ada tuntutan macam-macam. Tuan mengatur bisa. Kemudian selain itu bisa juga pendidikan tinggi. Ada sekolah boleh, ya, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Ada banyak pilihan. Kemudian ada rumah sakit, ya. Ada rumah sakit yang spesialis, rumah sakit pendidikan, lembaga dan klinik. Baik yang dimiliki oleh pemerintah ataupun yang bentuknya BLU seperti yang dicontoh tadi, maupun yang dimiliki oleh swasta. Ada juga yayasan dan partai politik. Ada ketentuannya di sini sehingga nanti kalian punya acuan, misalnya kalian ditolak gitu ya, harusnya kalian boleh loh, tapi dengan pertimbangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu berbagai macam pilihan yang tersedia untuk kalian boleh akses atau boleh memulai proyek kalian. Nah, kalau misalnya sudah ditentukan kelompoknya siapa, kemudian objeknya mau di mana, membutuhkan surat pengantar, silakan. Kalau pengantarnya dari fakultas, misalkan dari prodi, silakan menghubungi. Ada juga organisasi yang tidak memerlukan surat pengantar, jadi kalian boleh datang terbuka. Itu silakan, ada. Misalkan mungkin orang tua kalian pengurusnya di situ, tapi ada juga yang memang dia minta surat resmi dari dengan keperluan ini bukan tugas akhir tapi tugas. Saya rasa itu ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, boleh sambil dikumpulkan untuk yang proyeknya. Baik, apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh. Uji ada yang mau ditanyakan? Bapak, saya mau bertanya yang tadi Bapak sebutkan perbedaan apa itu loh tadi yang di awal? Ya, perbedaan 9 perbedaan antara sektor publik dan bisnis. Ya, betul Pak. Yang mau ditanyakan Ya. apa? Oh, kayak apa ya Pak? Antara kelebihan dan kelemahannya, antara dua-duanya itu apa Pak? Oke, kalau kita bicara kelebihan dan kelemahannya, ini kan dua organisasi yang tujuannya berbeda ya. Yang satu dia cari profit, yang satu dia bertujuan mensejahterakan, bukan cari profit. Jadi kalau kita bicara kelebihan kekurangannya itu sebenarnya tidak apple to apple ya, tidak sama. Karena yang satu yang disasar adalah kepuasan masyarakat. Customernya siapa? Masyarakat. Tapi kalau di dalam sektor bisnis, customernya adalah konsumennya dia. Dengan tujuan dia akan mencari keuntungan dari situ. Sedangkan kalau sektor publik, dia harus menekan biaya seminimal mungkin. Supaya apa? Masyarakat tercapai atau kepuasan masyarakat itu bisa didapatkan, harganya terjangkau, affordable price, dan juga mendapatkan layanan yang. Jadi kalau kita bilang plus minusnya apa? Kalau sektor bisnis ya plusnya kita dapat profit, kita dapat keuntungan. Tapi kalau di sektor bisnis kita mendapatkan kepercayaan masyarakat yang berakhir kepada power atau bahkan image, ya citra atau image bahkan bisa berujung kepada kekuasaan.
Sehingga di sini nanti ujungnya akan berbeda ya Puji. Jadi yang satu akan mencari citra publik, yang satu dia akan mencari keuntungan untuk bisnisnya. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa bisnis lebih bagus daripada sektor publik. Nggak bisa bilang begitu karena tujuannya sudah berbeda. Gitu. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Terima kasih untuk penjelasannya tadi. Ya, oke. Baik, dari perbedaan yang muncul tadi, sektor publik dan sektor bisnis, eh, saat ini memang muncul sebuah fenomena ya. Fenomena yang terbaru adalah bagaimana sumber daya manusia atau SDM yang ada di sektor publik itu sudah mengalami pergeseran. Kalau dulu yang namanya kerja di pemerintahan ya, kerja di pemerintahan itu mereka hampir tidak pernah keluar. Jadi ketika masuk dari pegawai negeri, dia akan keluar dengan dua kondisi. Yang pertama dia pensiun atau dipanggil yang maha kuasa. Iya kan cuma itu aja. Kalau sekarang tidak, sekarang berubah. Dengan generasi kalian yang terbaru, muncul satu faktor yang namanya passion. Passion, ya. Jadi sekalipun kalian jadi pegawai negeri, ini sudah banyak kasusnya ya. Ternyata di tengah jalan kalian nggak cocok dengan sistem birokrasi, gitu ya. Kalian nggak cocok dengan iklim kerja yang ada, gitu kan. Saya nggak bisa bilang itu toksik atau enggak, gitu ya. Karena itu per orang beda-beda, tapi nggak cocok dengan cara kerja itu saja. Ada juga yang keluar. Ada juga yang keluar dan mungkin berwira swasta atau gabung dengan perusahaan bisnis atau bikin usaha sendiri dan sebagainya gitu. Kenapa seperti itu? Karena generasi sekarang itu memang full of passion. Beda generasi sama yang zaman dulu. Padahal kalau kita lihat secara kompensasi masih sama. Ketika kalian masuk pegawai negeri sampai pensiun bahkan sampai keturunan keberapa kan itu masih dibayar pemerintah. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi faktor itu tidak menjadi penghalang buat generasi sekarang untuk keluar. Ya karena memang dia tidak cocok dengan cara kerjanya. Jadi orang cari kerja bukan karena butuh uang mesin. Tapi ya dia bisa diterima. Uang itu bukan nomor satu malah. Kalaupun dia nggak punya uang, tapi kalau diterima di situ dia oke-oke aja kok, fine aja. Banyak yang mendingan jadi pengangguran tapi entah dia punya cara bagaimana dia bisa dapat penghasilan gitu ya. Bahkan lebih cenderung memilih wira swasta jadi youtuber dan sebagainya gitu ya dibandingkan kerja dengan aturan yang agak kaku. Nah itu fenomena yang terjadi di sektor publik maupun di sektor bisnis. Dan itu tidak akan mengherankan lagi untuk generasi kalian yang berikut. Oke, sebelum saya akhiri, kalau kita lihat di sesi ini di virtual class kalian sudah ada kuis ya, yang akan saya tutup sampai nanti malam. Jadi di sisa waktu yang ada, silakan kalian pakai untuk mereview materi yang sudah ada dari pertemuan 1, 2, dan 3. Kemudian silakan mengerjakan kuis untuk sesi yang ini. Waktunya tidak lama. Sekali masuk kalian cuma waktu maksimal 4 menit. Ada yang sudah coba? Ada yang sudah coba kan? Jadi ada 2 kali attempts, sekali keterangannya kan? 2 kali attempts. Ya, pilihan ganda. Saya tadi cek sudah ada yang attempts, 1 kali doang udah dapat 100. Ada, kan bisa dilihat di sini. Nih, Patricia 100. Ini belum, ini masih ngerjain nih. Masih ngerjain. Ini cuma 1 kali, cuma 2 menit ya selesai kan? 2 menit selesai. Artinya apa? Saya selalu membuat waktunya itu 2 kali lipat. Jadi kalau saya bisa mengerjakan soal ini dalam waktu 1 menit, saya kasih kalian waktu 2 menit. Kalau di situ artinya 4 menit, artinya saya pun mengerjakan setengahnya dari itu. Saya rasa itu lebih dari itu. Kalau ini 4 menit kali 2 kali kan berarti kan waktu 2 kali. Oke, silakan di waktu yang ada boleh dipelajari dulu materinya, kemudian kalau sudah siap silakan masuk ke kuis sesi 3 dan dikerjakan. Saya tutupnya sampai nanti malam jam 23.
ya. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Yang ini? Oh, belum kan masih hidden, kan nggak bisa lihat. Ya, kenapa Bu ya? Oh, nanti dulu, itu habis ini kita ya. Saya selesaikan dulu materi. Oke, dari materi ada yang mau ditanyakan? Dari kuis ada yang mau ditanyakan? Jadi paham aturan mainnya ya. Kalian boleh masuk sampai 2 kali. Sampai 2 kali. Setiap kali masuk maksimal. Puji cukup jelas dengan kuisnya. Pak, untuk batas waktunya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 23.59 sampai nanti malam. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Ya, Puji sudah masuk ke virtual class ya. Sudah, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada, terima kasih sudah join Puji. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti saya informasikan kalau ada perubahan linknya ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.